Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar. Alhamdulillah, kita sudah sampai di buku kedua, yaitu tematik 6B. Ya, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan Agustus, ya. Sebentar lagi akan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus nanti, ya. Ya, teman-teman, Indonesia merdeka itu dengan perjuangan yang luar biasa, yaitu dukungan atas nama bangsa Indonesia dan seluruh ulama-ulama yang ada di Indonesia dan tokoh-tokoh pejuang yang ada di Indonesia. Ya, diantaranya adalah tokoh yang luar biasa, yaitu Insinyur Soekarno atau IR Soekarno yang kita sering sebut. Ya, teman-teman, kita akan belajar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Apa saja sih di dalamnya, ya. Yang pertama adalah tentang penulisan teks proklamasi Republik Indonesia. Nah, teks ini, teman-teman semuanya, ternyata adalah hasil tulisan tangan oleh IR Soekarno sendiri. Nah, kemudian teks proklamasi ini dalam masih ejaan lama, nanti bisa teman-teman lihat ya nanti di buku. Nah, kemudian tulisan tangan tersebut diketik kembali oleh seorang tokoh juga yang bernama Sayuti Melik, ya. Dia adalah pengetik dari teks proklamasi, ya. Ya, sebelum diikrarkannya proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945, IR Soekarno dengan panitia kemerdekaan Republik Indonesia, beliau berada di rumah seorang laksamana, yaitu yang bernama Laksamana Maeda, ya. Di sana IR Soekarno merencanakan atau merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sebelum kemerdekaan. Ya, setelah teks proklamasi disetujui dan diketik pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, semua pemuda dan bangsa Indonesia menyiapkan keperluan atau persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari pemuda Indonesia yang menyiapkan untuk persiapan, diantaranya adalah menyiapkan seperti pamflet dan mobil-mobil pengeras suara yang akan digunakan untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, rencana kemerdekaan ini akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun demi keamanan, karena pada saat itu masih ada tentara Jepang yang mengawasi bangsa Indonesia atau yang masih mengawasi tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, kemudian dialihkan di rumah IR Soekarno sendiri, yaitu di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta nomor 56. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, bertepatan pada hari Jumat. Nah, apa saja sih susunan acara pada proklamasi kemerdekaan? Yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi, ya.
Ya, pembacaan teks proklamasi ini langsung dibacakan oleh IR Soekarno pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih. Nah, pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh dua orang ya. Yang pertama adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Beliau ini adalah tokoh pengibar bendera pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, bisa diketahui bahwa bendera yang berwarna merah dan putih ini, nah ya kan, merah itu melambangkan bahwa berani, gitu ya, seperti darah kita, itu merah, jadi berani. Dan putih itu adalah semangat dan gotong royong dan kebersamaan. Jadi melambangkan tulang itu berwarna putih. Tulang itu apabila menjadi satu akan menjadi sebuah organ yang bisa bergerak dan bisa bekerja sama, seperti itu. Itulah lambang dari bendera kita. Nah, bendera merah putih ini nah, bendera merah putih ini ternyata langsung dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu IR Soekarno. Nah, luar biasa ya. Ya, kemudian acara yang terakhir adalah acara sambutan wali kota. Wali kota pada saat itu diwakili oleh Suwiryo. Diperkirakan peserta yang hadir pada saat itu berjumlah 1.000 orang dengan pengawasan tentara Jepang di sekitarnya. Itu teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba ya melihat teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini ada beberapa perubahan ya, kita lihat nanti. Teks proklamasi pertama ini masih dalam ejaan lama, jadi tulisannya berbeda dengan ejaan sekarang. Nanti kita bisa lihat ya, kita bisa coba lihat teks proklamasi yang dulu ya teman-teman semuanya. Ya, kakak bacakan ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, menyatakan J-nya di sini ternyata pakai J ya, menjatakan. Nah, itu dibaca menyatakan sebenarnya ya, kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang, nah dulu belum pakai Y ya, ejaannya masih pakai J, yang, sekarang udah yang, mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, ini kekuasaannya juga masih ejaan lama begitu ya, dan lain-lain. Diselenggarakan dengan itu cara ya teman-teman, bukan cara tapi cara, seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jakarta 17 bulan 8 itu bulan Agustus ya, 1945. Nah, kalau di sini ditulis 05 ya teman-teman ya, atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Nah, itu teman-teman sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi ternyata kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa oleh tokoh-tokoh kemerdekaan ya. Di antaranya adalah tokoh-tokoh ulama juga di Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan ini tersebar ya melalui radio, melalui koran ataupun media-media, selanjutnya perjuangan bangsa Indonesia belum selesai di sini ya. Nah, nanti masih ada peristiwa-peristiwa lagi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, insya Allah nanti di lain waktu, di lain materi, insya Allah nanti akan disampaikan ya teman-teman. Ya, tugas teman-teman adalah nanti ada tugas dari Kak Santo yang Kak Santo sampaikan, nanti mohon dikerjakan ya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih.
Sampai jumpa lagi ya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Dari Kang Sandro cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.